Sahabat Tera, kita pasti sudah mengetahui bahwa timbangan banyak sekali jenisnya. Di antaranya adalah jenis timbangan pegas yang termasuk ke dalam golongan timbangan non-otomatis, seperti contoh di sebelah kanan saya. Tahukah kalian bahwa timbangan pegas banyak digunakan untuk alat ukur transaksi oleh para pedagang yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran? Timbangan pegas ini paling banyak digunakan di pasar-pasar tradisional karena harganya tidak terlalu mahal dan mudah digunakan, yaitu hanya memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda yang akan ditimbang, sehingga timbangan pegas tersebut langsung menunjukkan hasil pengukurannya. Nah, berdasarkan ilustrasi video tadi, tentu sekarang kalian sudah lebih mengenal dan memahami timbangan pegas, bukan? Adapun untuk melakukan peneraan timbangan pegas, kalian harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Tahap pemeriksaan administrasi. 2. Tahap pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan kemeteorologian. Sebelum timbangan pegas dilakukan peneraan, terlebih dahulu timbangan pegas harus memenuhi persyaratan administrasi. Di antaranya adalah pemeriksaan merek atau model, tipe, dan nomor seri, seperti pada video berikut ini. Pada pemeriksaan identitas, hal-hal yang penting diperhatikan dalam pemeriksaan identitas timbangan adalah kelengkapan minimal identitas timbangan sebagai berikut. Nama pabrik pembuat, kapasitas maksimum, kapasitas minimum, nomor seri, tipe atau model, interval skala terkecil. Timbangan pegas yang telah melalui pemeriksaan administrasi dapat langsung dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kemeteorologian. Untuk memeriksa persyaratan teknis, kalian harus melakukan serangkaian pemeriksaan sebagai berikut. 1. Pemeriksaan bahan. 2. Pemeriksaan konstruksi. Amati dan periksa timbangan secara visual. Apakah timbangan tersebut telah memiliki kriteria sebagai berikut? Terbuat dari bahan yang kuat, konstruksinya terlihat kokoh dan rapi, mempunyai penerimaan muatan, tidak memungkinkan memiliki karakteristik yang memudahkan untuk melakukan kecurangan, tidak ada gangguan yang dapat mempengaruhi kebenaran penunjukan, pengaruh penyimpangannya pada hasil penimbangan tidak boleh lebih dari 0,25 E. Memiliki garis-garis skala dengan ketebalan yang seragam. Memiliki garis-garis skala yang seragam antara 1/10 dan 1/4 dari jarak skala dan tidak kurang dari 0,2 mm. Panjang tanda skala terpendek sekurang-kurangnya harus sama dengan jarak skala. Tanda skala harus disusun sesuai dengan salah satu gambar berikut ini. Pemberian angka jarak skala harus memiliki bentuk satuan 1 kali 10 pangkat K, 2 kali 10 pangkat K, 5 kali 10 pangkat K, dengan K merupakan bilangan bulat positif atau negatif atau sama dengan 0. Sebelum kita melangkah ke tahap pengujian kebenaran, kita harus memastikan bahwa sebelum pengujian dimulai, timbangan harus dalam keadaan bersih, kering, dan tidak berkarat serta posisikan timbangan dalam keadaan datar.
Jika timbangan pegas telah memenuhi persyaratan teknis tersebut, maka pemeriksaan dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan persyaratan kemeteorologian. Berikut adalah langkah-langkah pemeriksaan persyaratan kemeteorologian timbangan pegas yang terdiri dari 1. Pengujian kebenaran, 2. Pengujian kepekaan, 3. Pengujian kemampuan ulang atau repeatability, dan 4. Pengujian eksentrisitas. Sahabat Tera, sebelum timbangan pegas ditera atau ditera ulang, perlu ditentukan kelas timbangan terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkah menentukan kelas timbangan. Pada ilustrasi ini, kita akan menggunakan timbangan pegas dengan kapasitas maksimum 5 kg dan skala interval terkecil atau D sebesar 20 gram. Berdasarkan spesifikasi teknis timbangan pegas ini, dapat diketahui jumlah interval skala dari rumus N sama dengan kapasitas maksimum dibagi E, yaitu sebesar 250. Berdasarkan tabel klasifikasi timbangan, timbangan pegas ini termasuk timbangan kelas 4. Untuk melakukan pengujian timbangan pegas, diperlukan anak timbangan yang sesuai dengan cara teknis. Anak timbangan yang digunakan harus memiliki kesalahan maksimum sebesar sepertiga dari BKD muatan uji. Jika kita melihat tabel BKD anak timbangan pada cara teknis, untuk menguji timbangan pegas tersebut cukup menggunakan anak timbangan kelas M2. Sahabat Tera, mari kita coba melakukan pengujian kebenaran. Gunakan titik uji penimbangan dalam rentang ukur sebagai berikut. 1. Titik minimum, 2. Titik pada perubahan BKD, 3. Titik maksimum atau boleh kurang sampai 5E dari maksimum. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah pengujian seperti video berikut ini. Setel 0 pada timbangan. Muati dengan anak timbangan standar L sesuai dengan titik uji yang akan diperiksa. BKD minimum menimbang. Amati posisi jarum penunjukan. Apabila kesalahan penunjukannya tidak melebihi BKD, maka timbangan dinyatakan sah. Muati lantai timbangan dengan anak timbangan 1000 gram. Amati penunjukan. Jarum menunjukkan pada posisi 1000 gram, maka timbangan dinyatakan sah. Muati lantai timbangan dengan anak timbangan 2500 gram. Amati penunjukan. Jarum menunjukkan pada posisi 2500 gram, maka timbangan dinyatakan sah. Muati lantai timbangan dengan anak timbangan 4000 gram. Amati penunjukan. Jarum menunjukkan pada posisi 4000 gram, maka timbangan dinyatakan sah. Apabila terdapat posisi jarum penunjukan tidak sama dengan beban pada titik ujinya, maka timbangan dinyatakan batal.
Langkah selanjutnya yaitu tahap pengujian kepekaan. Pengujian kepekaan bertujuan untuk mengetahui kinerja atau kemampuan timbangan terhadap perubahan kecil muatan. Pengujian kepekaan dapat menjadi satu kesatuan dengan pengujian kebenaran karena sama-sama menggunakan titik uji penimbangan sebagai berikut. 1. Minimum. 2. 50% maksimum. 3. Maksimum atau boleh kurang sampai 5E dari maksimum. Nah, kita akan melakukan pengujian kepekaan dengan langkah-langkah seperti video berikut ini. Muati lantai muatan dengan anak timbangan 2.500 gram. Amati penunjukan. Jarum menunjukkan pada posisi 2.500 gram. Tambahkan imbuh sebesar 20 gram. Amati perubahan penunjukannya. Perubahan penunjukan lebih besar dari 0,7 PKD, maka timbangan dinyatakan sah. Muati lantai muatan dengan anak timbangan 4.900 gram. Amati penunjukan. Jarum menunjukkan pada posisi 4.900 gram. Tambahkan imbuh sebesar 30 gram. Amati perubahan penunjukannya. Perubahan penunjukan lebih besar dari 0,7 BKD, maka timbangan dinyatakan. Apabila terdapat perubahan penunjukan lebih kecil dari 0,7 PKD, maka timbangan dinyatakan batal. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian kemampuan ulang atau repeatability. Tujuan dari pengujian repeatability adalah untuk mengetahui apakah timbangan dapat memberikan hasil yang konsisten apabila diberi muatan yang sama secara berulang-ulang pada posisi yang relatif sama. Selanjutnya, kita akan lakukan pengujian repeatability dengan langkah-langkah seperti video berikut ini. Setel 0 timbangan.
Muati dengan anak timbangan standar pada muatan 0,8 maksimum. Lakukan perubahan atau gangguan pada muatan. Amati posisi jarum penunjukan. Untuk mengetahui kesalahannya, lakukan minimum 3 kali. Selisih penunjukan yang terbesar tidak boleh melebihi BKD untuk muatan uji. Perubahan atau gangguan pada muatan minimum sebanyak 3 kali. Memilih. Apabila selisih penunjukan terbesar tidak melebihi BKD sama dengan 30 gram, maka timbangan dinyatakan sah. Apabila selisih penunjukan terbesar melebihi BKD sama dengan 30 gram, maka timbangan dinyatakan batal. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian eksentrisitas. Tujuan dari pengujian eksentrisitas adalah untuk mengetahui kinerja timbangan dalam memberikan hasil penimbangan bila muatan yang sama diletakkan pada posisi yang berbeda. Perlu diingat bahwa tahap pengujian eksentrisitas hanya diperuntukkan untuk timbangan pegas bukan gantung. Mari kita lakukan pengujian eksentrisitas dengan langkah-langkah seperti video berikut ini. Setel 0 timbangan. Muati dengan anak timbangan standar pada muatan minimal 1/3 kapasitas maksimum pada posisi yang diuji. Amati penunjukannya. Apabila kesalahan menunjukkan tidak melebihi BKD, maka timbangan dinyatakan sah. Setel 0 timbangan. Muati dengan anak timbangan 2000 gram pada posisi 2. Amati penunjukan. Selisih penunjukan kurang dari sama dengan BKD, maka timbangan dinyatakan sah. Setel 0 timbangan. Muati dengan anak timbangan 2000 gram pada posisi 3. Amati penunjukan. Selisih penunjukan kurang dari sama dengan BKD, maka timbangan dinyatakan sah. Setel 0 timbangan. Muati dengan anak timbangan 2000 gram pada posisi 4. Amati penunjukan. Selisih penunjukan kurang dari sama dengan BKD,
maka timbangan dinyatakan sah. Apabila pengujian pada posisi 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan selisih kurang dari BKD, maka timbangan dinyatakan sah. Apabila pengujian pada posisi 1, 2, 3, atau 4 menunjukkan selisih lebih besar dari BKD, maka timbangan dinyatakan batal. Setelah kalian melakukan tahap pengujian timbangan pegas tersebut dan telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan kemeteorologian, maka kalian telah dapat membubuhkan tanda teranya dengan langkah-langkah seperti video berikut ini. Jika pengujian tersebut dalam rangka pengujian tera awal, maka pembubuhan tanda teranya adalah menggunakan tanda daerah ukuran 8 mm, tanda pegawai berhak, tanda sah logam ukuran 6 mm. Tanda tersebut dibubuhkan pada lemping aluminium atau logam dengan kualitas sejenis yang tahan karat. Lemping tersebut hendaknya dipasang dengan cara disekrup pada plat pengenal atau identitas atau tempat tertentu pada timbangan. Sekrup tersebut dililit dengan kawat segel dan dibubuhi tanda jaminan plombir 8 mm. Tanda jaminan dibubuhkan pada tempat atau pada bagian-bagian dari timbangan yang dianggap mudah untuk dilakukan tindakan yang dapat mempengaruhi karakteristik kemeteorologian. Jika pengujian tersebut dalam rangka pengujian tera ulang, tanda sah plombir ukuran 6 mm dan tanda jaminan dibubuhkan pada tempat atau pada bagian-bagian dari timbangan yang dianggap mudah untuk dilakukan tindakan yang dapat mempengaruhi karakteristik kemeteorologian.